PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan Ole Romagnoli bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Anggota PSSI Arya Sinulinga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen, dan Ole Romagnoli, penyerang FC Utrecht di Eredivisie. Bersama bek FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di timnas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions. Dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara itu, Ole Romagnoli hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht. 2 pemain keturunan ini dibidik PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Main di klub Denmark dan Belanda. 2 pemain keturunan Indonesia masuk radar PSSI. Mereka berdua yang saat ini main di Liga Denmark dan Belanda menjadi calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. 2 pemain keturunan Indonesia itu adalah bek FC Copenhagen Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht Ole Romagnoli. Pengamat sepak Roni Pangemanan atau akrab yang disapa Bung Ropan memberikan bocoran calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bung Ropan mengabarkan bahwa saat ini PSSI sudah melakukan pendekatan ke beberapa pemain untuk memperkuat merah putih. Bung Ropan menyebutkan bahwa Kevin Dix dan Ole Romagnoli saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Diketahui timnas Indonesia diyakini akan menambah amunisi tambahan setelah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di putaran ketiga nanti, timnas Indonesia bakal melawan tim tangguh Asia mulai dari Arab Saudi hingga Korea Selatan. Maka dari itu, demi dapat bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan. Bung Ropan mengaku dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mendapat informasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bung Ropan dalam unggahan kanal YouTube pribadinya. Meski tak mendapatkan jawaban pasti, Bung Ropan pun mencoba untuk menanyakan beberapa pemain yang kerap dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sosok pertama yang ditanyakan Bung Ropan adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Dikatakan Bung Ropan, saat ini PSSI tengah melobi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibunda yang berdarah Maluku. Kemudian bocoran pemain lain yang sedang dilobi PSSI adalah Ole Romagnoli. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romagnoli berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Sosok Ole Romagnoli dapat menjadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sebelumnya, Ole Romagnoli juga sempat memberikan kode tertarik membela timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan menghadapi tim yang berada di pot 1 di putaran kekuatan hebat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat Marcelino Ferdinand sangat bisa meraih hasil maksimal di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Penggemar timnas Indonesia memang sangat ketar-ketir melihat calon lawan timnas Indonesia di grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Bukan tanpa alasan, pasalnya timnas Indonesia satu grup dengan timnas Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Masih ada Bahrain yang juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Ini membuat harapan penggemar timnas Indonesia untuk melihat Shin Tae-yong dan skuad asuhannya lolos ke Piala Dunia 2026 mulai mengecil. Penggemar timnas Indonesia sepertinya tidak percaya diri dengan skuad timnas Indonesia dan lawan-lawannya yang akan mereka hadapi. Namun hal ini berbeda dengan kepercayaan diri dari salah satu bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Mantan pemain Persebaya tersebut sangat percaya diri bahwa dia dan pemain timnas lainnya bisa mengalahkan seluruh lawan-lawannya di grup C. Kepercayaan diri Marcelino Ferdinand ini merupakan buah pelatihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Pasalnya Marcelino Ferdinand sudah dekat dengan Shin Tae-yong sejak umurnya masih 17 tahun.
Shin Tae-yong sudah memberikan dampak positif pada mental anak-anak asuhnya, khususnya Marcelino Ferdinand. Sehingga tidak mengherankan jika Marcelino Ferdinand sudah tidak takut untuk melawan tim hebat seperti tim sekelas Jepang dan Australia. 3. Shin Tae-yong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ole Romeni dan Kevin Dix diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun secara usia Mauro Zijlstra masih sangatlah muda, yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bisa dibilang Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya @chatjam. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Top Os SC Cambuur, Go Ahead Eagles, dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada musim 2011. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari 2 tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berada di Indonesia, apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia? Berada di Indonesia, Tristan Gooijer. Mengutip dari akun Instagramnya @tristangooijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur.
Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Go-Oijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Go-Oijer. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam, tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Go-Oijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Go-Oijer menjadi pemain reguler di Amsterdamers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Go-Oijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Go-Oijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Go-Oijer jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Go-Oijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Mads Hilgers dan Liano Reijnders merapat ke timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia tengah bersiap untuk menaturalisasi dua pemain baru dalam skuad menurut konfirmasi dari pelatih kepala Shin Tae-yong. Shin menyatakan bahwa proses naturalisasi untuk Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan segera selesai, meskipun detail lebih lanjut tentang kedua pemain tersebut masih dirahasiakan. Informasi tentang kedatangan Hilgers dan Reijnders di Jakarta telah tersebar luas di media sosial, menambah spekulasi bahwa keduanya akan segera diperkenalkan. Momen ini semakin diperkuat melalui postingan Instagram dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memperlihatkan dirinya sedang bersalaman dengan kedua pemain tersebut, mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi hampir final. Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Hilgers dan Reijnders diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C.